Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah kumpulkan kita di pagi hari ini, Allah pertemukan kita. Mudah-mudahan setiap langkah dan duduknya kita pada pagi hari ini menjadi amal soleh bagi kita semua. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas surat Al-Buruj, ya, di mana tema besar dari surat Al-Buruj ini bahasanya kaitan dengan ujian, ya, khususnya ujian iman atau ujian keimanan. Di pertemuan yang sebelumnya, ya, di bulan yang lalu kita sudah membahas terkait dengan beberapa kisah, ya, jadi beberapa kisah kaitan dengan pembahasan di dalam surat Al-Buruj ini. Yang lebih kuat, ya, kisah yang lebih kuat kaitan dengan surat Al-Buruj ini adalah kaitan dengan orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman mereka menghadapi siksaan, gitu. Makanya tema besar dari surat Al-Buruj ini adalah tentang ujian iman, tentang ujian keimanan. Nah, di surat ini Allah menggambarkan ada orang-orang yang beriman mereka mendapatkan siksa, ya, mendapatkan siksaan disebabkan apa? Nanti kesalahan orang-orang yang beriman itu kenapa mereka mendapatkan siksa? Ini akan dijelaskan di ayat yang selanjutnya. Baik, kita akan lanjutkan Bapak Ibu, ya. Ayat yang selanjutnya adalah idhum 'alaiha qu'ud. Jadi bagaimana mereka menyiksa orang-orang yang beriman itu, ya, idhum 'alaiha qu'ud ay alladzina khaddadul akhadida wa qa'adu 'alaiha yulquna fiha almu'minin. Orang-orang yang menggali parit, kemudian orang-orang yang duduk di sekitarnya yang mereka melemparkan orang-orang yang beriman ke dalamnya. Wa kanu bi Najran, ya, ini kata dalam salah satu tafsir, mereka tinggal di Najran baina Isa wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu periode antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kemudian sering kita kenal, sering kita sebut dengan istilah masa fatrah, ya. Apa fatrah itu? Masa jeda, ya, jadi jeda wahyu atau jeda turunnya Nabi, ya. Nah, jadi salah satu ulama tafsir menyebutkan siksa itu di masa apa gitu, ya, itu di masa jeda antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW, ya. Nah, jadi ketika orang-orang beriman dilemparkan ke dalam parit, ya, parit yang kemudian sudah diisi dengan api itu, ya, wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ai inna ulaikal jababirah alladzina amalu bi ihraqil mu'minina kanu huduran 'inda ta'dzibihim yushahiduna ma yaf'aluhu bihim atba'uhum. Sesungguhnya, ya, jababirah, ya, jabar orang-orang yang memiliki kekuasaan, ya, para tirani itu
yang memerintahkan untuk membakar kaum mukminin, mereka hadir menyaksikan penyiksaan tersebut. Mereka melihat sendiri apa yang dilakukan oleh para pengikut mereka terhadap kaum mukminin. Jadi lihat Bapak Ibu, bagaimana mereka menyiksa orang-orang yang beriman, ya. Mereka duduk-duduk di situ, ya. Jadi mereka duduk-duduk di situ, kemudian satu persatu orang-orang beriman dilemparkan. Ya. Jadi mereka sambil duduk-duduk sambil kemudian menyaksikan, ya, menyaksikan orang-orang yang beriman dilempar ke dalam api. Dan ini diantara kebiasaan para penguasa pada zaman itu menyaksikan. Kalau kita sering, mungkin Bapak Ibu pernah melihat ada film gitu ya, itu kalau penguasa itu mereka ketika manusia ditarung ya, jadi manusia diadu ya, jadi diadu sampai di antara mereka mati ya, gitu. Apa sih ya namanya? Apa? Gitu ya, gladiator. Ya bukan radiator, gladiator. Jadi mereka jadi bahan pertunjukan, ya, jadi bahan pertunjukan, jadi bahan hiburan. Ya, jadi hiburannya teh menyaksikan manusia saling bertarung, gitu. Sampai siapa di antara mereka ada yang mati. Jadi itu jadi tontonan, Pak. Ya, jadi tontonan. Ya. Kalau di kita olahraga tapi nggak sampai meninggal tentunya. Ya, itu. Nah, ya makanya ada olahraga yang dilarang sama Nabi SAW. Ya, jadi kan bahkan kata Nabi kan tidak boleh, Pak, kalau kita gelut gitu ya, kalau kita berkelahi itu tidak boleh mukul wajah. Ya, tidak boleh mukul wajah. Kan di orang olahraga, ya, yang dipukulnya wajah. Gitu ya. Jadi faliyajtanibil wajha, jauhi wajah. Tidak boleh wajah itu. Nah itu ya, Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah. Jadi wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ya, syuhud dari kata syahidah itu menyaksikan. Jadi bagaimana orang-orang yang beriman itu satu persatu dilemparkan ke dalam parit yang sudah dinyalakan dengan api itu. Dilemparkan satu persatu. Mereka duduk menyaksikan. Ya, tuh lihat tuh. Jadi hiburan. Ya. Nah, kata para ulama tafsir, wa fi hadza imaun ila qaswati qulubihim. Dalam ayat ini ada isyarat tentang kerasnya hati mereka. Bayangin, ya, kalau manusia sudah menjadikan manusia lainnya sebagai hiburan mereka, ya, bahkan biarkan di antara dua manusia itu saling membunuh, itu menunjukkan apa? Ila qaswati qulubihim, menunjukkan hati sudah keras. Bapak Ibu lamun di tetangga, ya, aya nu gelut gitu. Diantepkeun atau dipisahkeun? Kalau diantepkeun wes. Nah, kita pengen pisahkeun karunya sebetulnya, karunya. Nah, ini menunjukkan kerasnya hati mereka menyaksikan bagaimana manusia disiksa satu persatu, ya, orang-orang beriman disiksa satu persatu, dilemparkan ke dalam api. Wa tamakkunil kufri minhum, dan menguatkan akan kekufuran di antara mereka. Ila ma fihi min isyaratin la quwwati istibaril mukminin, dan juga di dalamnya ada isyarat kuatnya kesabaran orang-orang yang beriman. Wa syiddati jildihim, kerasnya cambukan bagi mereka, wa ribatati ja'shihim wastimsakihim bidinihim, kekuatan mereka menguasai diri, berpegang teguh terhadap agama mereka. Ini Bapak Ibu. Jadi di ayat ini Allah menggambarkan satu, bagaimana kerasnya hati orang-orang kafir, ya,
kerasnya hati orang-orang kafir sehingga mereka sudah tidak punya rasa kasihan kepada manusia, ya, kepada manusia, gitu. Dan ini bukan hanya terjadi di zaman itu Bapak Ibu, ya, di akhir-akhir zaman, ya, di akhir-akhir ini juga dulu kita menyaksikan bagaimana orang-orang yang beriman, ya, menghadapi kekerasan dari orang-orang kafir, ya, sampai ada disebabkannya apa? Karena keimanan mereka. Jadi kesalahan mereka itu satu karena keimanan, ya. Jadi ada orang yang kemudian disiksa dengan cara disalib, kemudian mohon maaf, ya, dipotong farjinya, ya. Nah, kalau dulu dilemparkan ke dalam api. Nah, dan kita juga menyaksikan bagaimana perjuangan orang-orang beriman di zaman Nabi SAW. Gitu. Bagaimana sahabat-sahabat Nabi, kesalahan mereka karena mereka beriman, ya, karena mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, menyebabkan mereka harus mendapatkan siksaan. Yang kita kenal siapa? Bilal bin Rabah. Ya. Bilal bin Rabah itu disiksa karena apa, Pak? Karena beriman, itu kesalahan. Ya. Jadi Bilal bin Rabah mendapatkan siksaan karena beliau beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya. Dan bagaimana siksaan yang dihadapi oleh beliau itu luar biasa. Ya. Beliau diseret kepada pasir di bawah terik matahari, ya, panasnya luar biasa, kemudian ditimpa oleh batu yang sangat besar. Tapi kalimat yang muncul dari lisan Bilal bin Rabah, kalimat ahad. Ini menunjukkan apa? Nah, jadi menunjukkan bagaimana kekokohan keimanan, ya. Jadi kokohnya keimanan para sahabat, kokohnya keimanan orang-orang yang beriman, walaupun mereka harus mendapatkan siksaan, ya. Gitu. Coba kita evaluasi di zaman kita saat ini, ya. Kita evaluasi di zaman kita saat ini, apakah keimanan kita sama seperti mereka? Ya. Kalau kita mendapatkan siksaan, kira-kira beriman atau keluar dari keimanan? Kita nggak tahu, ya, kita tidak tahu. Baik, itu ya, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, kemudian ayat yang selanjutnya, wa ma naqamu minhum. Nah, ini penyebabnya. Di ayat 9 ini Allah menjelaskan penyebab kenapa mereka mendapatkan siksaan. Dan ayat 9 inilah yang memberikan pengajaran kepada kita bahwa ternyata tema besar dari surat Al-Buruj itu bicaranya tentang apa? Bicara tentang ujian keimanan. Kali kita lihat, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Wa ma naqamu minhum, ya, dan tidaklah mereka menyiksa orang-orang yang beriman. Naqamu dari kata ni'mah. Ini hati-hati Bapak Ibu, kalau dalam bahasa Arab nanti ada ni'mah, ada niqmah. Ya, jadi ada ni'mah, ada niqmah. Biasanya kalau dalam bahasa kita nikmat nulisnya gimana, Pak? Nikmatnya pakai K atau pakai tanda petik? Nah, ya. Kalau nikmat, kalau dalam bahasa Arab, kalau ni'mah itu artinya nikmat, ya. Tapi kalau niqmah pakai qaf itu artinya siksa, ya. Jadi kalau pakai qaf, ya, niqmah itu artinya siksa, ya. Jadi kalau dalam bahasa kita pakai K gitu, ya, nikmat itu berarti yang mana? Ya, nikmat atau nikmah. Nah, ini dalam bahasa Arab beda. Jadi kalau ni'mah itu nikmat, tapi kalau nikmah siksa, ya. Jadi wa ma naqamu minhum, dan tidaklah mereka menyiksa, ya, orang-orang yang beriman, illa kecuali ayyuminu billahil azizil hamid, kecuali disebabkan karena orang-orang yang beriman itu mereka beriman kepada Allah
Al-Aziz, Al-Hamid. Nah, ya Bapak Ibu, di sini ada dua nama, ada dua Asmaul Husna ya. Dua nama Allah. Ada nama apa? Al-Aziz, Al-Hamid. Ya. Jadi tidaklah mereka beriman kepada Allah kecuali disebabkan karena mereka menjadikan Allah itu Al-Aziz, Al-Hamid. Ini kata kunci. Ya, ini kata kunci. Jadi kenapa orang-orang beriman itu mereka mendapatkan siksaan, Bapak Ibu? Itu biasanya penyebabnya itu bukan semata-mata karena mereka iman kepada Allah semata, bukan. Tapi yang menyebabkan orang-orang ini mendapatkan siksaan itu karena mereka menjadikan Allah Al-Aziz, Al-Hamid. Ya, Al-Aziz apa artinya? Perkasa. Ya. Jadi Al-Aziz itu perkasa, kekuatan. Ya. Jadi orang-orang beriman menjadikan Allah Al-Aziz, Allah itu Tuhan yang memiliki kekuatan. Ya, Al-Aziz. Kemudian yang kedua Al-Hamid. Apa arti Al-Hamid? Yang maha terpuji. Ya, yang maha terpuji, yang kemudian dihormati, dimuliakan. Gitu. Jadi kalau orang beriman dia hanya sekedar saya iman kepada Allah, ya silakan. Ya, tidak akan mendapatkan siksaan dari orang-orang yang tidak beriman. Tapi kenapa orang-orang beriman ini mendapatkan siksaan? Karena mereka menjadikan Allah sebagai Al-Aziz, Al-Hamid. Kita lihat. Nih. Ya. Al-Aziz, ya. Jadi yang memiliki otoritas, power, kekuatan. Al-Hamid itu yang terpuji atau yang dimuliakan, yang terhormat. Ini Bapak Ibu, ya, yang menyebabkan mereka mendapatkan siksaan itu karena mereka menjadikan Allah itu sebagai sumber otoritas. Ya. Maksudnya gimana? Kan ada orang yang beriman tapi dia tidak menjadikan Allah sebagai sumber otoritas. Tidak menjadikan Allah sebagai sumber kekuatan. Gitu ya. Makanya kalau dia beriman tapi dia tidak menggunakan hukum dengan hukum Allah. Kan ada orang yang beriman tapi dia nggak senang menggunakan hukum dan hukum Allah. Dan ada orang yang beriman dan dia sangat ingin ketika dalam kehidupannya dia menggunakan hukum Allah. Ya, maka nanti akan mendapatkan siksaan itu adalah orang-orang yang menjadikan Allah sebagai pemilik kekuatan. Ya. Jadi ekonomi harus ekonomi yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, ya, atau ekonomi syariah, ya, gitu, yang tidak ada unsur riba, gitu ya, ribawi, kemudian tidak ada unsur gharar, ya, tidak ada unsur menipu. Nah, jadi kalau orang beriman ketika mereka berekonomi, ya, kemudian ekonominya ingin menggunakan sesuai dengan aturan Allah, kira-kira akan mendapatkan tekanan tidak? Nah, itu Bapak Ibu. Jadi kalau orang hanya sekedar saya beriman kemudian saya sholat, kalau ada orang beriman sholat, saya kira gak akan dicurigai, gak akan dicurigai. Ya. Kemudian orang beriman melaksanakan ibadah haji, umroh, gak akan dicurigai. Tapi kalau nanti ada kaitan-kaitan dan ini bisa mengganggu, ya, bisa mengganggu kepentingan kelompok mereka, ya, maka tentu pasti akan diganggu. Ya, orang-orang yang beriman ini akan diganggu, gitu. Ya, nah, jadi wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Ya, orang-orang beriman yang mendapatkan siksaan itu karena mereka ingin menjadikan Allah itu Al-Aziz, Al-Hamid dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, tidak ada yang paling dihormati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menjadikan sumber, ya, pemilik otoritas, pemilik kekuatan kecuali Allah Al-Aziz. Ya. Makanya hidupnya selalu ingin diatur oleh Allah. Hidupnya selalu ingin diatur oleh Al-Qur'an.
Ya. Nah ini Bapak Ibu, kalau ada orang yang beriman dan dia menjadikan segala sumber kehidupannya itu harus bersumber dari Allah, ini biasanya itu akan mendapatkan pantauan, ya akan mendapatkan pantauan, gitu ya. Nah, ya, nah, jadi nanti ada orang yang beriman, ya dia beriman kepada Allah, tapi hidupnya ya sesuai kehendak dia, gitu. Ya. Nah, yang akan bukan dicurigai itu ya, yang akan diwaspadai itu kalau ada orang yang beriman, kehidupannya ingin sesuai syariah, segala sesuatu ingin sesuai syariah, ingin sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan memang Bapak Ibu, ya tugas kita adalah kehidupan yang kita jalani ini harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Karena Nabi SAW sudah memberikan panduan kepada kita. Dari perkara yang kecil sampai perkara yang besar sudah ada panduannya. Sudah ada. Tapi pertanyaannya, mau nggak kita dipandu oleh Nabi SAW? Jangankan perkara yang besar, Pak. Perkara yang kecil, perkara yang sederhana. Contohnya apa? Makan. Perkara makan. Itu sudah ada panduannya? Ada panduannya. Kan ada orang beriman, ya dia makan terserah saya, gitu kan. Ya, tapi bagi kita, kalau kita ingin menjadikan Allah Al-Aziz, Allah Al-Hamid, maka makan saja itu sudah ada panduannya dari Nabi SAW. Dan itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Nabi mengajarkan terkait dengan makan, ya. Nabi memerintahkan kalau makan maka ucapkan Bismillah. Ya, jadi kalau makan ucapkan Bismillah. Ya. Bismillah sekali atau tiap nahwab? Ya. Tiap nahwab Bismillah. Sekali saja cukup, ya. Bismillah, kita makan. Nah, kemudian Nabi makan pakai tangan kanan. Ya, Nabi makan pakai tangan kanan. Kalau kita makan pakai tangan kiri dosa tuh, Pak? Ya, coba kan ada orangnya, ribet banget sih urusan makan aja gitu. Ya udah aja urusan makan pakai tangan kiri nggak ada masalah. Ada orang padahal yang bilang begitu siapa? Orang yang beriman. Ya, orang yang ngaku iman kepada Allah. Tapi urusan yang kayak gini dia nggak mau diatur. Ya. Nah, bagi kita, ya kalau orang yang beriman yang menjadikan Allah Al-Aziz, Al-Hamid, perkara makan saja dia mau diatur oleh Allah. Ya. Dia mau diatur oleh Allah. Maka tadi Nabi memerintahkan kita makan dengan mengucapkan Bismillah. Kemudian makan dengan tangan kanan. Ya. Lalu Bapak Ibu nuang lepet jeung bala-bala. Ya. Bala-bala di mana? Kanan lepet. Ya. Ribet Bapak? Ya. Gitu. Ya. Bapak Ibu makan di tempat makan yang hanya disediakan pisau dan garpu. Ya. Jadi hanya disediakan pisau dan garpu. Biasanya pisau di tangan apa? Kanan. Garpu pas nahwab ya. Kan ada orangnya ribet banget sih. Tapi kalau orang beriman menjadikan Allah Al-Aziz Al-Hamid, dia pengen ya, apa yang Allah perintahkan, kemudian apa yang dicontoh oleh Nabi SAW, kan begitu ya. Nah, ini bagian dari panduan yang dia berusaha bagaimana mengikuti itu. Nah, dulu Pak, orang beriman yang mendapatkan siksa itu bukan hanya karena mereka sekadar iman sama Allah, bukan. Tapi karena mereka menjadikan Allah sebagai Al-Aziz, Allah Al-Hamid. Dia nggak mau hidupnya diatur oleh yang lain kecuali diatur oleh Allah. Sampai perkara makan dia ingin diatur oleh Allah. Nah, ini yang membahayakan bagi mereka. Ya, gitu. Makanya akan ada kelompok-kelompok atau mereka membuat bagaimana atau ada sistem gitu ya, membuat agar orang-orang yang beriman itu ya mereka tidak menjadikan Allah sebagai sumber otoritas, Allah sebagai sumber kekuatan. Ya, ini Bapak Ibu. Ya, jadi Nabi makan pakai mengucapkan Bismillah.
Nabi makan pakai tangan kanan, diakhiri dengan alhamdulillah. Ya, karena Nabi itu kata Bapak Ibu, Nabi itu makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Kalau kita ya, makan masih wareg keneh gitu ya. Ya, sudah kenyang masih dimakan. Ya. Nah, itu ya Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi perkara makan, dia ingin mengikuti bagaimana sih panduan Nabi dalam perkara makan. Ya. Bahkan urusan tidur orang yang beriman ini kalau menjadikan Allah Al-Aziz Al-Hamid, maka dia akan melihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana beliau tidur. Ya, sampai perkara tidur saja itu ingin diatur. Nah, ada orang-orang yang tidak mau. Ya, ada orang-orang yang tidak mau kehidupannya terlalu ribet. Ya, kalau di segala sesuatu diatur. Ya memang nanti ada urusan-urusan kaitan dengan keduniawian. Ya. Kalau urusan keduniawian kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Makanya nanti ada dua kaidah. Ini ada kaidah ibadah, ini ada kaidah muamalah. Ya. Al aslu fil ibadati mamnu'. Asal dalam perkara ibadah itu terlarang. Ya, terlarang. Ya, tidak boleh kita melakukan sesuatu ya, itu pokoknya terlarang juga, lampu merah. Ya, kecuali ya illa ayyadulat dalil, kecuali ada dalil. Ya, makanya kayak konsep dalam ibadah itu lampu merah, berhenti dulu. Ketika sudah ada keterangan dari Quran, dari hadis Nabi SAW, baru kemudian kita laksanakan. Nah, gitu ya lampu hijau. Bapak Ibu, kenapa kita melaksanakan sholat subuh 2 rakaat? Nah, karena dalilnya begitu, ya. Karena keterangannya hadisnya bahwa sholat subuh itu 2 rakaat. Jadi kalau tidak ada dalil, gitu, jangan dulu kita lakukan. Ya, jangan dulu kita kerjakan, berhenti dulu. Ketika ada keterangan, ya, dari Quran, dari hadis Nabi SAW, baru kemudian kita lakukan. Nah, itu konsep ibadah. Ya. Beda dengan konsep muamalah. Kalau konsep muamalah, al-aslu fil muamalati al-ibahah. Asal dalam perkara muamalah itu ibahah, boleh. Ya, boleh. Gitu. Makanya kalau Bapak Ibu mau dagang gitu ya, mau jualan, harus nyari dalil dulu kan. Ya, beri jualan gorengan, karena mana hadisnya? Ya, nggak usah. Itu mah urusan muamalah, silahkan. Makanya konsep urusan muamalah mah adalah lampu hijau, sok gitu. Jualan mah jualan gitu. Cuma nanti hati-hati kalau sudah lampu kuning, kalau sudah lampu merah, gitu. Ya, jualan silahkan, tapi hati-hati kalau dalam jualannya sudah ada unsur gharar, menipu, ya, unsur menipu. Gitu ya, kemudian juga ada unsur menimbun, itu nggak boleh, ya, apalagi kalau ada unsur zat-zat yang haram, itu tidak boleh, itu sudah lampu merah. Ya, dulu Nabi SAW itu beliau pernah lewat Pak, jadi beliau lewat pedagang, jadi ada yang sedang dagang, ada yang sedang jualan, kemudian ketika Nabi cek bawahnya itu ternyata basah, ya, gitu. Jadi yang bagian atasnya kering, bagian bawahnya basah. Kata Nabi, man ghasyana falaisa minna. Siapa yang menipu, maka dia tidak termasuk umat kami. Ya. Siapa yang menipu, dia tidak termasuk golongan kami. Ini kata Nabi, kenapa enggak Anda simpan yang basah, simpan di atas biar kelihatan sama konsumen. Ya ternyata ini sengaja disumputkan. Ari anu sae gitu ya, yang bagus disimpan di atas, yang jelek disimpan di bawah, gitu. Ya, kayak pas dibungkus, ya, nyanak anu dihandap. Ya, di kita tukang dagang anu gitu tuh. Sudah sekali. Ya. Jadi yang diperlihatkan sok cobian amis, amis. Ya, di Cenaka Bumi. Ya. Nah,
Jadi ya, bagaimana Nabi SAW memberikan panduan kepada kita. Nah, jadi orang yang menjadikan Allah Al-Aziz itu dia ingin kehidupannya sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Ya, kemudian ekonomi ingin sesuai syariah. Ya, kemudian juga hukum, ya, hukum ingin sesuai syariah. Jadi sesuai dengan kehendaki Allah. Ya, termasuk dalam hukum-hukum yang lain. Ya, termasuk hukum pidana dan sebagainya. Ya, gitu. Kan hukum di kita sudah menggunakan Quran belum, Pak? Masih jauh. Ya. Nah, jadi wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Nah, inilah. Jadi dulu kenapa orang-orang beriman mereka mendapatkan siksaan? Karena kehidupan mereka ingin diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Aziz Al-Hamid itu ayat yang selanjutnya menjelaskan, yaitu alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Ya. Jadi Allah Al-Aziz Al-Hamid itu adalah Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Ayat yang selanjutnya, nah, setelah Allah menjelaskan, ya, setelah Allah menjelaskan kaitan dengan orang-orang beriman mendapatkan siksaan, maka ayat 10, ayat 11 bagaimana Allah menjelaskan tentang pahala, tentang ganjaran. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah orang-orang yang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, thumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertobat, falahum 'adzabu jahannam, maka bagi mereka siksa jahannam, walahum 'adzabul hariq, dan bagi mereka siksa yang membakar. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai. Dzalikal fawzul kabir, itulah keberuntungan yang besar. Jadi di sini Bapak Ibu, kalau dalam ilmu balaghah namanya muqabalah. Apa itu muqabalah? Muqabalah itu saling bertentangan. Ya, ada putih, ada hitam. Ya, ada laki-laki, ada perempuan, ada pendek, ada tinggi. Ya, gitu. Nah di sini ada orang yang mendapatkan siksa, ada orang yang mendapatkan nikmat. Ya, jadi ada orang yang mendapatkan siksa, ada orang yang mendapatkan nikmat. Ada yang sengsara, ada yang bahagia. Nah, ya, gitu. Jadi ayat 10, ayat 11 bagaimana Allah menjelaskan kepada kita pertentangan. Ya, orang-orang yang memfitnah, orang-orang yang memfitnah orang beriman, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka siksa. Nah, fitnah di sini kata-katanya innal ladzina fatanu, ya, sesungguhnya orang-orang yang memfitnah. Biasanya kalau di kita fitnah itu artinya apa, Pak? Tuduh, ya, menuduh. Ya, jadi kalau ada si A menuduh si B, nah biasanya tuduhan ini disebut dengan fitnah. Nah, kalau dalam bahasa Arab, kalau yang namanya fitnah itu tuhmah. Ya, itu tuhmah. Ya, bukan tuhmah bahasa Sunda. Tuhmah bukan. Ya, tuhmatun itu artinya tuduhan. Ya. Contoh dalam hadis begini. Ya, dalam hadis atadruna manil ghibah. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan ghibah itu? Ya. Kemudian para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Nabi menjawab, apa itu ghibah? Ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrahu.
engkau memanggil saudaramu, engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang dia tidak suka. Itu namanya ghibah. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya menyebut orang itu dan memang itu ada pada orangnya? Ya, jadi kalau saya menyebut sesuatu yang dia tidak suka dan memang itu ada pada orang itu. Ya, misalkan ada orang yang gendut gitu ya, kemudian kita panggil gendut, itu orang itu suka tidak, Pak? Nah, kalau memang dia benar-benar gendut gitu, ya, itu ghibah bukan? Ya, kata Nabi, ya, jadi sahabat itu nanya, kalau memang itu fakta, realita memang ada pada orang itu, itu gimana gitu? Maka Nabi mengatakan, faqadir tabat tahu, maka engkau sudah menggibahnya. Ya. Karena kalau misalkan engkau menyebutkan hendut, padahal begaran gitu. Nah, maka orang yang begitu bukan gibah, tapi faqad, ya, maka sungguh engkau sudah menuduhnya. Jadi engkau sudah tuhmah, ya, engkau sudah menuduhnya. Jadi kalau dalam bahasa Arab, Bapak Ibu, tuduhan itu bahasa Arabnya tuhmatun. Memang kalau bahasa kita fitnah. Nah, kita lihat di sini menggunakan kata innal ladzina fatanu, sesungguhnya orang-orang yang memfitnah. Kalau dalam bahasa Arab, fitnah itu ada makna, Bapak Ibu. Ya, apa arti fitnah? Ya. Asal, ya. Makna asal dari kata al-fatnu atau fitan itu adalah idkhalud dhahab anna litadharu jaudatuhu min rida atihi, ya, wastu'mila fi dakhalil insan anna. Jadi memasukkan emas ke dalam api untuk membedakan emas yang memiliki kualitas bagus dengan emas yang memiliki kualitas jelek, ya. Jadi pada asalnya makna fitnah itu adalah untuk mengeluarkan, ya, mana yang asli atau mana yang bagus, mana yang buruk, ya, gitu. Itu makna fitnah. Kalau di dalam Al-Quran itu nanti fitnah ada beberapa makna. Ini versi Quran, ya. Karena kalau versi kita fitnah ya tuduhan. Dalam Al-Quran fitnah itu makna yang pertama adalah siksa atau azab. Ya, jadi siksa atau azab. Sebagaimana di dalam surat Az-Zariyat ayat 13. Yaumahum 'alan nari yuftanun. Pada hari mereka akan difitnah. Ya. Nah, difitnah di sini maknanya apa? Disiksa. Di surat Az-Zariyat ayat 14-nya zuku fitnatakum. Ya, jadi zuku fitnatakum, rasakan oleh kalian fitnah kalian, maksudnya siksa kalian, ya, gitu. Jadi fitnah yang pertama itu maknanya adalah siksa. Kemudian di surat Al-Anfal ayat 25, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wattaqu, dan jagalah diri kalian, fitnatan, dari fitnah, la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, yang kalau fitnah ini menimpa maka tidak akan menimpa kepada orang-orang yang berbuat zalim saja di antara kalian. Ini fitnah sini maknanya apa? Takutlah kalian akan sebuah fitnah yang andai kata fitnah ini menimpa, maka tidak hanya akan mengenai orang-orang yang berbuat dosa saja. Apa, Pak? Siksa, azab. Ya. Ini azab apa? Kalau tadi bicaranya azab di akhirat, ya, azab di akhirat, dzuqu fitnatakum, merasakan fitnah kalian, maksud siksa kalian ketika di akhirat. Sedangkan kalau fitnah di sini azab, siksa yang Allah turunkan di muka
bumi ini. Ya. Jadi fitnah di sini maknanya siksaan, azab, tapi azabnya bukan di akhirat tapi di dunia. Ya, jadi wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian, jagalah diri kalian dari siksa yang kalau siksaan ini Allah turunkan ke muka bumi, maka siksaan ini tidak akan mengenai orang-orang yang berbuat dosa saja. Ya. Ini ayat ini Bapak Ibu memberikan kehati-hatian kepada kita atau pelajaran kepada kita. Bisa jadi Allah menurunkan siksa kepada satu daerah karena di daerah itu sudah banyak kemaksiatan terjadi. Ketika di daerah itu sudah banyak perbuatan dosa terjadi. Kalau ya di satu daerah banyak perbuatan dosa terjadi di situ, dan di situ ada orang-orang yang salihnya, ya, ada orang-orang yang salihnya, tapi Allah turunkan siksa. Pertanyaannya, orang salihnya bakal kena nggak? Kenapa kena? Ya. Kalau Allah sudah menurunkan siksa satu daerah, Bapak Ibu, Allah tidak akan melihat siapa mereka. Ya. Mau dia orang yang soleh atau durhaka, kena semua. Ya. Makanya kalau di satu daerah ada kemaksiatan, orang-orang solehnya jangan diem. Ya. Mungkin nggak Allah menimpakan siksa di satu daerah padahal di situ ada orang-orang yang soleh? Mungkin. Kenapa mungkin? Karena orang-orang solehnya cari cing, ya, itu orang-orang solehnya pada diem, ya. Makanya kata para sahabat ketika ayat ini turun, ya, kata sahabat bilang begini, ya Rasulullah, bagaimana mungkin di situ ada orang soleh tapi Allah turunkan azab? Jadi bagaimana mungkin ada orang-orang yang soleh Allah turunkan siksa? Kata Nabi, lihat Bani Israel. Kenapa Allah turunkan siksa kepada mereka? La yatanahawna 'anil munkar. Karena orang-orang solehnya mereka tidak melarang kemunkaran. Ya. Maka tugas kita kalau ada kemunkaran harus kita cegah. Ya. Karena kalau ada kemunkaran di situ, ada kemaksiatan di situ, ada orang-orang solehnya tapi mereka diam, maka ketika Allah turunkan siksa, bisa jadi orang soleh inilah yang pertama Allah timpakan. Ya, nah, cari cing. Ya. Nah, makanya di sini dalam ayat ini, kalau Allah menurunkan siksa, tidak hanya mengenai orang-orang yang zalim saja, moal. Jadi wali pilihan, tadi dosa kena siksa, ini yang beriman enggak. Ya. Kecuali kalau nanti Bapak Ibu kita sudah melakukan tugas kita amar ma'ruf nahi munkar. Maka insya Allah nanti di akhirat kita berlepas diri, ya, kita berlepas diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Ari wabah Pak, wabah, siksa bukan, azab bukan, wabah. Bisa? Dua-duanya kemana? Ya. Innal waba'a adzabun. Itu kata Nabi dalam kitab Sahih Bukhari. Innal waba'a adzabun. Sesungguhnya wabah itu azab. Ya. Sesungguhnya wabah itu azab, siksa. Ya. Jadi kalau Allah turunkan wabah, ya, Allah turunkan wabah berarti memang Allah sedang menurunkan siksa. Ya. Artinya sudah ada kemaksiatan di tempat itu, ya, Allah turunkan siksa. Hanya nanti kalau kena kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang durhaka, maka itu adalah azab. Tapi kalau kena kepada orang yang beriman, maka itu adalah rahmat. Itu adalah kasih sayang Allah. Ya, gitu. Hari COVID wabah bukan? Wabah, makanya disebut dengan wabah COVID. Ya. Nah, kalau menimpa orang yang durhaka, ya, orang yang durhaka maka itu adalah sebagai azab, sebagai siksa. Tapi kalau kena orang beriman, maka itu adalah rahmat Allah, yaitu kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Makanya ketika dulu Pak, ketika COVID, ya, yang kena COVID
itu orang yang beriman atau yang tidak beriman? Semuanya kena. Ya, semuanya kena. Mau yang beriman kena, yang tidak beriman juga kena. Gitu. Nah, tapi kalau kena orang yang beriman maka itu rahmat Allah. Ya, kenapa disebut dengan rahmat Allah? Karena kalau ada orang yang beriman kemudian dia meninggal karena wabah itu, maka insya Allah orang itu meninggal dalam kondisi syahid. Ya, gitu. Jadi orang itu meninggal dalam kondisi syahid. Ya, maka ya walaupun ada kesedihan mungkin ya, ada kesedihan ketika salah satu keluarga kita meninggal karena wabah tersebut, ya, dan tidak boleh diurusnya bahkan secara khusus gitu kan. Orang yang menyolatkannya pun hanya terbatas, ya. Padahal kan kalau orang yang beriman tuh ingin disolatkannya oleh banyak orang gitu. Tapi ini mah terbatas orang yang menyolatkannya. Tapi insya Allah kalau dia orang yang beriman dan meninggal karena wabah, fahuwa syahid, maka dia meninggal dalam kondisi syahid. Ya. Karena Bapak Ibu dulu sahabat berpikir bahwa orang yang mati syahid itu hanya mereka yang meninggal ketika di medan perang. Kata Nabi, kalau orang yang mati syahid itu meninggal di medan perang saja atau sedikit nanti. Ya, makanya kalau ada orang yang meninggalnya kena longsor, kena tanah longsor, syahid. Ya, kalau orang beriman, ya, gitu. Lamun kerzina Pak, ya, lagi zina kena longsor gitu, syahid. Kenapa syahid berzina gitu, ya. Nah, orang yang gorik, ya, gorik itu orang yang mati tenggelam, fahuwa syahid, maka dia termasuk mati syahid. Orang yang apalagi yang mati syahid, orang yang mati karena tertimbun tanah longsor, orang yang meninggal karena tenggelam, ya, orang yang meninggal karena penyakit perut, Pak. Ya, penyakit perut. Nah, penyakit perut ya. Ya, menua. Ya. Gitu, mencret wae. Ya, gitu, diare dan sebagainya yang menyebabkan kemudian orang itu meninggal, dan kalau dia bersabar dengan penyakitnya itu fahuwa syahid, maka dia mati syahid. Ya. Jadi penyakit di perut, ya. Kemudian tenggelam karena tanah longsor, gitu ya. Ibu, ya, seorang ibu yang melahirkan kemudian meninggal, maka dia mati syahid, ya, gitu. Makanya ibu kalau pengen mati syahid banyak, ya, gitu. Itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau menimpa orang yang beriman maka itu adalah rahmat, kalau menimpa orang yang durhaka, orang yang kafir, maka ada siksa. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau Allah sudah menurunkan siksa maka tidak akan pilih-pilih, semuanya kena. Ya, semuanya kena. Nah, ini jadi fitnah maknanya adalah azab atau siksa. Kemudian yang kedua, ada fitnah maknanya adalah cobaan. Ya, fitnah maknanya adalah cobaan. Sebagaimana di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Itu ada kata-kata fitnah, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khair, fitnah, dan kami akan memfitnah kalian bisyarri wal khair, dengan keburukan dan dengan kebaikan. Jadi kami akan memfitnah, ya. Jadi kami akan memfitnah kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan. Ya, syarri contohnya apa? Miskin. Ya, jadi Allah akan memfitnah kita dengan kemiskinan, atau wal khair, ya, atau memfitnah dengan kekayaan. Jadi ada orang yang difitnah dengan kemiskinan, ada orang yang difitnah dengan kekayaan. Nah, maksud di situ apa? Cobaan, ujian. Jadi ada yang dicoba dengan kemiskinan, ada yang dicoba dengan kekayaan. Ya, Bapak Ibu ingin diuji kaya atau miskin? Ya. Ya. Banyak orang yang lolos ketika diuji dengan kemiskinan atau dengan kekayaan.
Ya, gitu. Banyak orang yang lolos ketika diuji dengan kemiskinan, dan banyak orang yang tidak lolos ketika diuji dengan kekayaan. Ya, gitu. Jadi Bapak Ibu bakal lolos lalu diuji miskin atau kaya? Ya. Gitu ya. Dua-duanya ujian. Gitu. Ada yang ini syar'i, ada khair. Ada yang diuji dengan sehat, ya. Ada yang diuji dengan sakit. Ya. Banyak orang yang lolos ketika diuji dengan sehat atau sakit? Sakit, Pak. Ya. Orang kalau lagi sakit mah banyak istighfar. Ya. Orang kalau lagi sehat banyak istighfar tuh. Tuh kan banyak ya. Orang yang lagi sehat, malah maksiat, malah berbuat dosa. Kesehat ya. Beda kalau ketika sakit. Ketika sakit mah dikit-dikit istighfar. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Ya, hari sehat pada saat istighfar. Nah, jadi dua-duanya ujian. Ya. Kemudian di di surat Al-Ankabut ini ya. Al-Ankabut. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan ditinggalkan begitu saja setelah mereka mengatakan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum difitnah. Gitu. Ya, jadi difitnah di situ maknanya ujian. Nah ini ya. Jadi fitnah maknanya adalah ujian. Jadi yang pertama tadi fitnah maknanya siksaan atau azab. Yang kedua fitnah maknanya ujian. Ya, jadi fitnah maknanya ujian. Kemudian yang ketiga ada fitnah maknanya kesyirikan atau murtad. Itu fitnah, Pak. Ya, jadi kalau ada orang yang awalnya muslim kemudian dia pindah agama, maka disebut dengan murtad. Jadi fitnah maknanya murtad. Sebagaimana contoh di surat Al-Baqarah ayat 191. Ya. Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Ya. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Biasanya ayat ini dipakai, Mas, ditujukannya untuk apa, Pak? Nah, kita mah gitu kan? Ya, kita mah biasanya ayat ini ditujukan kalau ada orang yang nuduh. Ya, jadi kalau ada orang yang menuduh kita jelek, maka kita katakan al fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Gitu. Coba tuduhan mana yang lebih kejam dari pembunuhan, Pak? Tuduhan mana gitu yang lebih kejam dari pembunuhan? Makanya fitnah di sini itu maknanya bukan tuduhan, tapi fitnah di sini maknanya adalah murtad. Ya, murtad. Makanya murtad itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maksudnya apa? Maksudnya dulu ya, orang-orang yang beriman itu ketika bulan-bulan haram mereka dilarang untuk berperang, dilarang untuk membunuh, ya. Tapi ternyata ada orang-orang yang justru membunuh orang beriman di bulan yang haram. Maka akhirnya mereka pun melawan, ya. Mereka melawan dan akhirnya membunuh, ya. Maka ayat tersebut dikatakan wal fitnatu asyaddu minal qatli. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang beriman, ya, ketika di bulan yang haram itu tidak lebih besar atau tidak lebih kejam, tidak lebih berat daripada fitnah. Maksudnya adalah orang-orang yang kembali kepada agama yang lama atau murtad. Ya, jadi fitnah maknanya adalah murtad, gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, jadi kalau dalam konteks ayat ini, ya, di dalam konteks ayat yang sedang kita bahas yaitu surat Al-Buruj, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang-orang yang
memfitnah. Jadi fitnah itu maknanya apa? Kan tadi fitnah maknanya siksa, fitnah maknanya ujian, ya. Fitnah maknanya adalah kesyirikan atau murtad, gitu ya. Nah, kalau dalam konteks ayat yang sedang kita bahas di surat Al-Buruj, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, maka fitnah di situ maknanya apa? Ya, ujian bagi orang-orang yang beriman karena mereka mendapatkan siksa. Ya, gitu. Itu ya, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi di ayat-ayat yang sedang kita bahas barusan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa, jadi poin ya saya simpulkan dulu ya, poin yang bisa kita ambil pagi hari ini adalah yang pertama bahwa kesalahan orang beriman ya, jadi kesalahan mereka, kenapa mereka mendapatkan ujian itu, mendapatkan siksa itu, karena mereka menjadikan Allah sebagai Al-Aziz, Allah Al-Hamid ya, menjadikan Allah sebagai sumber otoritas ya, segala sesuatunya pengen diatur oleh Allah ya, hidupnya nggak mau diatur oleh yang lain kecuali hanya diatur oleh Allah. Itulah yang akan menyebabkan orang beriman akan mendapatkan siksa dari orang-orang yang mereka tidak suka kepada orang-orang yang beriman ya. Kemudian yang kedua, poin bagi kita adalah tentu dalam beriman kita ya, kalau kita menyatakan iman kepada Allah, maka tentu pernyataan iman itu tidak hanya sekedar hanya diucapkan dengan saya beriman kepada Allah. Allah pasti akan menguji. Jadi Allah pasti akan menguji apakah betul keimanan kita atau tidak. Ya. Nah, dulu ujian keimanannya adalah mereka mendapatkan tekanan. Ya. Jadi ujian orang-orang beriman yang dulu itu adalah mereka mendapatkan tekanan, mereka mendapatkan siksaan, apakah benar keimanan mereka atau tidak. Ya. Nah, kalau ujian keimanan kita di zaman kita saat ini apa? Kayaknya Bapak mah jadi uji. Ya. Yang Bapak Ibu rasakan zaman sekarang, ya ujian keimanannya apa? Apa? Nah, ya, ujian ekonomi, ya, itu ekonomi bagian dari ujian keimanan, ya. Zaman ayeuna mah tawakan nu haram atau tawakan nu halal atau, ya, nu haram ge hese cenah ayeuna, ya. Jangankan yang halal, yang haram juga susah. Sok lah ayeuna mah kan gitu. Itu ujian keimanan, ya. Gitu. Teknologi itu juga bagian dari ujian keimanan ya. Media sosial itu juga bagian dari ujian keimanan kita ya. Bapak ketika lihat HP kemudian ngedownload aplikasi Quran, tiba-tiba muncul iklan teh gambar aurat wanita yang terbuka ya, ditutup atau ditinggal. Itu ujian ya, tujuan keimanan ya, ujian keimanan ya. Hari ditutup, hari ditinggal dosa ya, hari tertinggal ya. Nah, itu ujian keimanan ya Bapak Ibu. Nah, jadi setiap zaman ya, setiap masa itu pasti ada ujian-ujian keimanannya ya. Dulu ujian keimanannya fisik begitu ya. Kalau sekarang mungkin ujian keimanannya tekanan ekonomi, tekanan mental, tekanan apapun gitu ya. Kan tidak sedikit Bapak Ibu ada orang-orang yang kemudian putus asa, bunuh diri karena tekanan mental. Ada orang yang datang ke dukun karena tekanan rasa sakit gitu. Itu bagian dari ujian keimanan ya. Nah, kesimpulan yang ketiga, Allah pasti akan membalas ya. Allah pasti akan membalas. Orang yang beriman akan dibalas dengan nikmat surga. Orang yang berbuat zalim, orang yang berbuat jahat akan dibalas dengan siksa neraka
Ya, semoga Allah menguatkan keimanan kita meskipun kita menghadapi berbagai tekanan yang kita hadapi di zaman kita saat ini. Jangan sampai melunturkan keimanan kita, jangan sampai menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu saja yang bisa saya bahas pada kesempatan pagi hari. Saya kira itu Bapak Ibu ya. Tidak ada pertanyaannya? Ya, saya kira cukup ya, sudah jam 5:30. Itu yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah menguatkan keimanan kita. Mudah-mudahan ayat-ayat yang sedang kita bahas dan kita berusaha bagaimana kita mengamalkan ayat ini. Semoga kelak ayat-ayat yang kita amalkan ini menjadi syafaat bagi kita semua. Ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.